Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Nabila Risti dengan NIM 2403111378 dari kelas Sistem Informasi C Angkatan 2024 dari program studi Sistem Informasi, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pemahaman bab 1, mata kuliah metodologi dan penelitian. Jadi di video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa motivasi itu penting dalam penelitian jangka panjang? Yang kedua, perbedaan basic research dan juga applied research. Yang ketiga, kenapa correlational research tidak cukup untuk menyimpulkan kausalitas? Yang keempat, apa perbedaan research methods dan juga research methodology? Dan pertanyaan yang terakhir, apa ciri-ciri penelitian yang baik? Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, pertanyaan pertama, mengapa motivasi itu penting dalam penelitian jangka panjang? Menurut saya, penelitian itu bukanlah kerjaan yang bisa selesai dalam waktu semalam. Bukan kayak tugas-tugas yang ngerjainnya itu deadline-nya besok pagi. Penelitian, apalagi penelitian jangka panjang seperti tesis, skripsi, ataupun riset akademik lainnya itu pasti berjalan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dengar kata bertahun-tahun pasti rasanya kok lama kali. Nah, disitulah motivasi itu berperan penting. Menurut saya motivasi itu ibarat kita tuh kendaraan ataupun motor lah. Motivasi itu ibarat pertalitnya bagi saya. Yang bikin seorang peneliti ataupun saya itu tetap berjalan. Walaupun tantangannya berat, panjang prosesnya dan juga penuh hambatan. Selain motor, saya juga menganalogikan kalau kita tuh lagi lomba lari. Analoginya tuh kalau misalnya kita lari sprint 100 meter, walaupun capek, kita tuh cuma butuh semangat sesaat karena ya garis finishnya tuh udah kelihatan di depan mata. Tapi kalau tesis penelitian panjang itu ibaratkan lari maraton 42 km. Beda cerita kan, pasti ada titik-titik di mana nanti ngerasa capek banget, nggak sampai-sampai, bahkan pengen berhenti di tengah jalan, apalagi kalau ujungnya tuh sama sekali belum kelihatan. Nah, motivasi itu juga seperti alasan buat kita kenapa dari awal ikut lomba lari, kenapa sih mau lari dari awal. Nah, itu yang bikin kita tetap melangkah, tetap semangat, walaupun napas tuh udah ngos-ngosan. Begitu juga dalam konteks penelitian, pasti nanti saya sebagai peneliti ada masanya di mana mungkin peneliti-peneliti lain, jangan saya, ada masa di mana data itu tidak sesuai harapan, eksperimennya gagal berkali-kali, progresnya nggak kelihatan, ataupun hasilnya tuh bertolak belakang sama hipotesis di awal. Nah, di titik-titik seperti inilah motivasi kita tuh diuji, kesabaran kita. Pokoknya peneliti yang motivasinya cuma sekedar yang penting selesai, yang penting kelar, biasanya tuh akan mudah menyerah di tengah jalan. Tapi peneliti yang motivasinya kuat, entah itu karena rasa ingin tahunya yang tinggi, ataupun keinginan dia untuk memberi kontribusi ke bidang ilmunya tuh tinggi, atau tujuan karirnya tuh jauh jangka panjang, pasti dia akan bertahan menghadapi segala hambatan, ujian, dan cobaan tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa motivasi itu bukan cuma soal niat di awal, menggebu-gebu di awal, tapi soal daya tahan untuk terus melangkah sampai penelitian yang tadi udah dimulai di awal bisa benar-benar tuntas, tas-tas, dan menghasilkan sebuah ilmu ataupun sesuatu yang baru. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa perbedaan basic research dan juga applied research? Nah, jadi dalam dunia penelitian secara umum, orang-orang itu mengenal ada dua jenis pendekatan besar berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama basic research atau penelitian dasar, dan juga applied research atau penelitian terapan. Nah, basic research itu tujuannya adalah untuk memahami sesuatu, menambah ilmu pengetahuan tanpa harus langsung mempunyai manfaat praktis saat itu juga. Jadi fokusnya tuh lebih ke kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Sedangkan yang satunya, applied research, itu adalah penelitian yang tujuannya untuk memecahkan masalah nyata dan juga hasilnya tuh bisa langsung diterapkan ataupun dirasakan manfaatnya atau dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya. Jadi applied research ini fokusnya tuh lebih ke bagaimana menyelesaikan
masalah tertentu. Jika diibaratkan lagi kayak seorang ilmuwan yang sedang mempelajari cara kerja magnet. Dia penasaran, kenapa sih magnet tuh bisa menarik besi? Dia nggak punya tujuan bikin produk apa-apa, murni pengen ngerti mekanismenya, fenomenanya. Nah, ini yang dinamakan basic research. Sedangkan kalau misalnya ada seorang bapak-bapak insinyur, dia memanfaatkan pemahaman soal magnet tadi untuk merancang sebuah motor listrik ataupun alat MRI di rumah sakit. Dia nggak mikirin lagi kenapa magnet bisa begitu, kayak basic research tadi, tapi dia ini mikirin gimana caranya pemahaman yang tadi itu dipakai untuk sesuatu yang berguna bagi manusia, bagi pasien. Nah, inilah yang dinamakan applied research. Contoh lain yang mungkin lebih dekat dengan kita, orang-orang ilmu komputer, mungkin itu adalah penelitian tentang bagaimana algoritma neural network itu bekerja secara teoritis. Itu basic research. Sedangkan applied research itu gimana menerapkan neural network tadi untuk mendeteksi penyakit dari gambar ronsen. Yang menarik adalah kedua jenis penelitian ini itu benar-benar saling melengkapi. Tanpa ada basic research, applied research itu tidak akan punya dasar teori yang kuat untuk sesuatu itu dikembangkan. Sebaliknya, tanpa ada applied research, ilmu dari basic research itu bisa aja berhenti di situ sebagai teori tanpa pernah ada pemanfaatannya, tanpa pernah ada dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mengapa correlational research itu tidak cukup untuk menyimpulkan kausalitas? Sebelum masuk ke jawaban to the point saya jelaskan dulu apa itu correlational research dan apa itu kausalitas, supaya saya dan Bapak satu pemahaman. Setelah saya pelajari, correlational research itu adalah jenis penelitian yang tujuannya itu untuk melihat apakah dua variabel itu saling berhubungan atau saling bergerak bersamaan atau tidak. Sedangkan kausalitas adalah hubungan sebab akibat, di mana satu hal itu benar-benar menyebabkan terjadinya satu hal lain. Masalahnya, correlational research itu menurut saya hanya bisa menunjukkan bahwa dua hal berhubungan, tapi tidak cukup efektif, tidak cukup bisa untuk membuktikan bahwa yang satu menyebabkan yang lain. Mungkin supaya lebih jelas, saya berikan contoh. Bapak udah pernah sampaikan ini di kelas langsung, tapi saya akan mencoba. Bapak udah pernah nyontohin ini pakai itu apel jatuh, Isaac Newton. Nah, saya contohkan, ada data misalnya menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang beli es krim, itu semakin banyak juga kasus orang tenggelam di pantai. Kalau cuman dilihat korelasinya aja, kelihatannya kayak es krim itu suatu hal yang berbahaya dan juga membahayakan, serta menyebabkan orang tenggelam. Tapi pasti itu tuh nggak masuk di akal. Penjelasan yang sebenarnya tuh adalah kedua hal tadi itu sama-sama terjadi karena faktor ketiga, yaitu cuaca yang panas atau musim panas. Cuaca panas itu membuat orang lebih banyak membeli es krim, dan di saat yang sama cuaca panas pun juga membuat orang-orang banyak yang pergi berenang ke pantai, sehingga resiko tenggelam pun meningkat. Nah, jika ada variabel ketiga, yaitu cuaca, yang sebenarnya menjadi penyebab utama di balik kedua fenomena tadi, bukan es krimnya, bukan juga berenangnya. Nah, variabel ketiga seperti inilah yang disebut di dunia penelitian itu dengan istilah confounding variable atau variabel tak terhitung, tak terduga variabel pengganggu. Correlational research itu pasti nggak bisa menyingkirkan kemungkinan adanya variabel pengganggu semacam ini. Itulah sebabnya bahwa correlational research aja itu nggak cukup untuk menyimpulkan bahwa A menyebabkan B. Untuk bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat yang pasti valid dan tidak terbantahkan, kita butuh yang namanya experimental research. Jadi kesimpulannya, correlational research itu bagus untuk menemukan pola ataupun hubungan awal antara dua hal
hal 1, hal 2 gitu, tapi tidak cukup bagus untuk membuktikan sebab akibatnya secara pasti. Perlu yang namanya desain penelitian yang lebih ketat, yaitu yang saya singgung tadi, experimental research. Baik, itu saja jawaban pertanyaan yang ketiga. Saya lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, apa perbedaan research methods dan juga research methodology? Nah, dua istilah ini tuh sering banget orang tertukar, padahal maknanya berbeda. Saya sendiri jujur juga baru tahu tadi secara jelas. Nah, di yang saya pelajari tadi, research method itu merujuk pada teknik atau alat spesifik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Contohnya tuh seperti kuesioner, wawancara, eksperimen, observasi, atau analisis statistik tertentu. Sedangkan research metodologi itu merujuk pada sebuah kerangka berpikir yang lebih luas, yaitu seperti alasan dan filosofi di balik kenapa metode tadi itu dipilih, termasuk pendekatan keseluruhan dari penelitian itu sendiri. Apakah pendekatannya itu kuantitatif atau kualitatif atau kuantitatif-kualitatif. Nah, supaya lebih jelas, saya analogikan lagi. Analoginya sekarang itu memasak. Bayangkan kita tuh memasak. Metodologi itu ibarat saya mau masak dengan metode yang sehat, minim minyak, dan pakai bahan-bahan organik. Itu adalah filosofi atau strategi besarnya. Kenapa saya masak dengan cara seperti ini? Sedangkan methods itu adalah teknik konkretnya. Misalnya, tadi saya bilang dengan cara sehat. Apakah sehatnya itu dikukus? Apakah saya pakai teknik mengukus, kita kukus, atau kita rebus, atau kita tumis, atau panggang bahan makanan tersebut? Itu adalah langkah teknis yang benar dilakukan di dalam dapur. Nah, kalau itu dikaitkan dengan penelitian, misalnya nih, seseorang peneliti punya metodologi yaitu pendekatan kualitatif karena dia ingin memahami pengalaman subjektif dari partisipannya tuh secara mendalam. Nah, dari metodologi itu dia kemudian memilih metode yang sesuai. Misalnya wawancara mendalam atau pakai studi kasus. Jadi, bisa disimpulkan metodologi itu adalah peta jalan dan alasan dibaliknya. Sementara metode adalah alat dan juga langkah teknis yang dipakai untuk benar-benar sampai ke tujuan penelitian tersebut. Simpelnya seperti yang Bapak bilang waktu di kelas kemarin, metodologi itu menjawab pertanyaan kenapa, sedangkan methods menjawab pertanyaan bagaimana atau dengan apa. Sekian jawaban pertanyaan nomor 4 dari saya. Saya jawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, sebutkan 3 ciri penelitian yang baik. Kalau ditanya soal ciri-ciri penelitian yang baik, mungkin kedengarannya akan klise, dan mungkin semua orang akan jawab 3 hal yang sama seperti yang saya jawab. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, objektif. Dan dapat direplikasi. Ya, saya sadar ini mungkin terlihat basic, dan mungkin semua teman kelas saya yang lain juga akan menyebutkan 3 hal yang sama persis, atau beda mungkin. Tapi saya coba bedah satu-satu kenapa 3 hal ini tuh sebenarnya tidak sesederhana yang kelihatan di awal saya bilang tadi. Yang pertama, sistematis. Sistematis tuh di sini tuh maksudnya tuh bukan cuman berurutan atau rapi, tapi lebih dari itu. Kayak setiap langkah dalam penelitian tuh punya alasan yang logis kenapa dilakukan di tahap itu. Analoginya tuh ambil aja yang analogi masak tadi. Kalau misalnya kita masukin garam sebelum air mendidih atau mungkin masukin garamnya sesudah air mendidih, pasti hasilnya bisa beda. Di sini tuh sistematis itu maksudnya urutan dalam penelitian tuh bukan sekedar formalitas saja, tapi benar-benar menentukan valid atau tidaknya hasil dari penelitian itu sendiri. Tadi sistematis, objektif. Objektif ini kan orang-orang sering menyalahpahami sebagai peneliti itu nggak boleh punya opini sama sekali. Padahal maksud itu tuh bukan itu. Padahal maksud objektif itu artinya peneliti itu sadar akan bias pribadinya.
bias diri dia sendiri, dan berusaha supaya data yang berbicara, bukan keinginan atau pendapat pribadi dia yang membengkokkan data tersebut. Orang-orang pasti sering melewatkan poin ini. Mungkin saya salah, tapi menurut saya objektif itu bukan soal netral total tanpa ada sudut pandang atau pemikiran penulis, tapi soal kejujuran aja terhadap data. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis awal, yang kita harapkan tetap jujur aja, objektif aja. Terus yang ketiga tadi sistematis, objektif, saya tadi bilang dapat direplikasi atau replicable. Penelitian yang baik itu menurut saya itu hasilnya harus bisa diuji ulang oleh orang lain, dan orang itu memberikan hasil yang konsisten ataupun serupa dengan penelitian yang sudah dijalankan tadi. Kalau sebuah penelitian itu cuma bisa dilakukan satu kali dan tidak bisa diulang dengan hasil yang serupa, itu tandanya mungkin ada yang janggal, ada yang salah dari metodenya. Entah dari metodenya atau mungkin ada kebetulan-kebetulan yang menghasilkan hasil seperti itu, bukan karena memang polanya yang konsisten. Jadi menurut saya objektif, sistematis, dan replicable ini itu terdengar template. Jadi walaupun 3 poin yang saya sebutkan tadi itu terdengar seperti template banget, dan mungkin akan dijawab dengan cara yang mirip oleh banyak teman-teman saya yang lain, sebenarnya di baliknya tuh ada logika yang cukup dalam. Kalau kita mau berhenti sejenak, saya maksudnya mau berhenti sejenak dan benar-benar memikirkan kenapa 3 hal tersebut penting, bukan sekedar saya hafal untuk menjawab tugas Metopen dari Pak Ibnu. Saya closing aja kali ya. Mungkin itu tadi kelima jawaban dari pertanyaan tugas di tugas pemahaman bab 1. Kalau saya bisa rangkum secara keseluruhan, poin-poin ini tuh dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 itu pasti saling berkaitan satu sama lain. Motivasi itu jadi fondasi yang bikin penelitian bisa jalan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Nah, pemahaman tentang basic dan applied research itu membantu peneliti mahasiswa itu untuk menentukan arah dan tujuan penelitiannya. Terus yang pertanyaan selanjutnya, kesadaran bahwa correlational research itu tidak cukup untuk sebab akibat membuat saya, peneliti, kita atau teman-teman semua tuh lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Juga soal yang tadi metode dan metodologi, itu tuh pemahaman soal itu membantu kita untuk merancang penelitian dengan lebih terstruktur. Dan pada akhirnya semua itu bermuara pada satu tujuan, yaitu menghasilkan penelitian yang saya sebutkan tadi 3, sistematis, objektif, dan juga dapat direplikasi. Itulah penelitian yang benar-benar baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak karena sudah mendengarkan sampai menit ke ini. Saya tahu Bapak sangat sibuk. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan omongan saya. Saya mungkin minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemikiran dan penjelasan saya. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.